Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel saya ya. Di channel yang mengulas tentang realita kehidupan di sekitar dan sebuah bentuk opini masyarakat serta yang mengulas tentang orang-orang yang memiliki halusinasi tingkat tinggi alias doubler. Ya, salam sejahtera buat kita semua ya. Dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali. Semoga kita semua ya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan pintu rezekinya serta dilimpahkan rezekinya dan senantiasa diberikan kesehatan selalu. Allahumma amin. Ya, pada kesempatan kali ini ya saya ingin mengulas ya tentang yang baru-baru ini ya sedang hangat, di mana kembali lagi dan terjadi lagi ya wacana tentang pemilu 2024 ya itu akan diundur atau ditunda pelaksanaannya ya. Jadi ada apa ya? Ada apa lagi sekarang ya? Ya, pada hari Kamis ya, di tanggal 2 Maret 2023 ya. Pengadilan Negeri ya Jakarta Pusat itu mengabulkan gugatan dari Partai Prima ya, Partai Rakyat Adil Makmur atau bisa dibilang Partai Prima ya. Ya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya itu sudah mengabulkan gugatan dari Partai Prima ya yang dilayangkan kepada Komisi Pemilihan Umum ya atau KPU. Ya, menurut Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur ya atau Partai Prima ya itu oleh Bapak Alif Kamal ya, beliau memberikan gugatan kepada pihak KPU ya itu dikarenakan dilatar belakangi ya itu adanya dugaan ya kecurangan dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU ya yang dinilai itu tidak profesional dalam melakukan verifikasi terhadap Partai Prima ya, dan akibatnya Partai Prima itu tidak lolos ya. Ya, menurut Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur atau Partai Prima itu memang ada menduga ya ada kecurangan ya atau dalam memverifikasi Partai Prima ya, dan bahkan Partai Prima itu menduga ya ada seseorang yang dengan sengaja memonopoli proses verifikasi partai-partai pemilu di tahun 2024 ya. Maka dari itu Partai Prima itu
melakukan gugatan ya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya pada tanggal 8 Desember 2022 ya. Dan akhirnya di hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu mengabulkan gugatan dari Partai Prima ya yang dilayangkan kepada KPU. Ya, menurut Partai Prima ya, itu akibat dari kesalahan dan ketelitian dari KPU ya, itu Partai Prima mengaku mengalami kerugian imaterial gitu ya. Dan Partai Prima meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 selama kurang lebih 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari sejak keputusan dibacakan. Jadi garis besarnya ya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu menunda ya untuk pelaksanaan pemilu 2024 ya atas gugatan dari Partai Prima ya. Jadi bagaimana pendapat kalian ya, kita sebagai masyarakat umum ya, menanggapi dan menyikapi tentang langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya atas gugatan dari Partai Prima. Ya. Di video saya sebelumnya juga sudah ada ya. Sudah ada. Jadi saya lansir dari CNN Indonesia itu juga ada ya kesaksian seseorang yang dimana beliau bisa ya memberikan saksi bahwa ada kecurangan ataupun manipulasi data tentang partai-partai yang lolos di pemilu 2024 ya. Coba cari ya video saya, itu ada ya. Terus bagaimana pendapat Anda ya tentang tindakan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menunda pemilu 2024 ya untuk dilaksanakan di tahun 2024 nanti ya. Bagaimana pendapat Anda? Ya memang undang-undang ya berdasarkan undang-undang tahun 1945 ya yang telah mengunci ya pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali ya. Penyelenggaraan pemilu dalam Undang-Undang 1945 ada di pasal 22E ayat 1 sampai 6. Pemilu dikatakan ya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas ya, terbuka, adil setiap 5 tahun sekali ya. Dan itu sudah dikunci ya dalam Undang-Undang 1945 ya.
yang telah mengunci pemilu akan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, ya. Lantas bagaimana apabila ya pihak KPU-nya atau Komisi Pemilihan Umum itu ya memang terbukti melakukan kecurangan atau melakukan manipulasi data, ya. Ya seharusnya itu emang harus juga diusut secara tuntas, ya. Karena percuma juga, ya. Percuma juga kalau pemilu 2024 nanti juga dilaksanakan kalau KPU-nya juga tidak profesional, tidak fair, ya. Tidak jujur dan adil. Buat apa? Ya, kalau saya hanya sebagai masyarakat umum, ya. Sudut pandang saya, ya, sudut pandang kita, ya, sebagai masyarakat umum, itu hanya bisa menilai, ya, bisa beranggapan, ya. Memang banyak hal, ya, yang ganjil dalam menjelang pemilu 2024 nanti, ya. Ya kalau menurut saya pribadi, ya, kalau memang ya pihak KPU yang saat ini, ya, anggotanya memang ada yang tidak berlaku sebagai independen, ya, tidak berdiri sendiri, ya, itu memang akan sangat kacau, ya, apabila pihak komisi pemilihan umumnya, ya, itu bisa memanipulasi data, ya, bisa melakukan kecurangan, dan itu juga akan merusak nilai moral dari pemilu itu tersebut, ya. Ini bukan hal yang sepele, ya. Ini bukan hal yang main-main, ya. Ini menyangkut masa depan bangsa kita ke depannya, gitu. Kalau pemilu itu, ya, sesuai pasal 22E ayat 1 sampai 6, ya, yang dikatakan itu pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, terbuka, dan adil, ya, setiap 5 tahun sekali. Yaitu memang harus benar-benar adil, ya, harus benar-benar terbuka, jujur dan adil, tanpa ada yang namanya sabotase, tanpa harus ada yang namanya manipulasi data, ya. Jangan sampai itu terjadi, karena percuma juga, ya, kita para masyarakat, ya, mengambil hak suaranya dalam memilih, tapi pada akhirnya semuanya itu percuma karena sudah diatur dari pihak KPU tersebut, ya. Ya enggak? Iya kan? Jadi kita para masyarakat, ya, mengambil hak suara, ya, itu hanya sebatas formalitas saja, ya. Pada kenyataannya, pada akhirnya nanti, ya, itu semua sudah diatur oleh pihak KPU yang mungkin di belakangnya ada ada orang di belakangnya, ya. Itu bukan sikap independen, ya, apabila itu terjadi.
Jadi gimana menurut Anda ya? Menurut kalian bagaimana? Apakah setuju apabila pemilu 2024 itu ditunda atau diundur? Sampai bukti-bukti ya yang sudah dikumpulkan oleh mungkin dari pihak partai Prima ya, itu juga ini harus benar-benar harus ditindaklanjuti ya, harus benar-benar segera ditangani ya. Apabila benar terbukti pihak Komisi Pemilihan Umum atau pihak KPU-nya terbukti melakukan manipulasi data atau kecurangan ya, itu sudah tidak bisa ditoleransi lagi dan sudah tidak layak lagi ya menyelenggarakan pemilu di tahun 2024 nanti. Karena percuma juga ya kalau memang benar adanya ya pihak Komisi Pemilu itu melakukan kecurangan atau melakukan manipulasi data ya, itu akan sangat berbahaya sekali ya, dan akan merugikan bangsa dan negara kita nanti ke depannya ya. Kita para masyarakat juga bisa menilai ya siapa orang yang mampu ya, yang kita anggap mereka adalah orang-orang yang mampu dan amanah dalam mengemban ya tugas negara ya, yang mampu membawa negara dan bangsa kita ke depannya itu lebih baik lagi dari saat ini ya, iya kan? Jadi apa gunanya kalau kita sebagai masyarakat umum ya mengambil hak suara kita dalam melakukan pemilihan suara ya, tapi pada akhirnya ya orang yang kita pilih, orang yang kita anggap mereka mampu mengemban tanggung jawabnya dengan amanah ya, itu tidak terpilih. Ya kalau saya pribadi ya, kalau pendapat saya ya, ini hanya sebuah pendapat. Kita punya bebas ya, kita punya pendapat masing-masing dan punya sudut pandang masing-masing ya, ya kan? Ya kalau memang ya ini ada sebuah permainan atau ada sebuah drama ya di balik penundaan pemilu 2024 ini ya. Ya kalau saya sih melihat ini semua ya, harusnya ya dari Partai Prima ya itu menuntutnya bukan untuk menunda ya, tapi harus menghukum itu harus diganti ya, penyelenggara KPU itu ya semua orang-orangnya harus diganti. Siapa yang terbukti melakukan kecurangan itu harus diusut. Siapa yang memerintahkan ya, siapa yang memerintahkan bisa memanipulasi data ya, yang bisa merubah ya lolos atau tidaknya sebuah partai, itu harus benar-benar diusut ya. Kalau memang harus diganti ya sudah harus diganti ya, karena kita juga para masyarakat ya hanya menginginkan pelaksanaan pemilu di tahun 2024 nanti itu
dilaksanakan itu dengan secara jujur dan adil, ya. Apabila apa yang dikatakan oleh wakil Partai Prima, ya, itu memang pihak KPU itu tidak melakukan proses verifikasinya itu tidak profesional, atau juga menganggap KPU itu bermain dalam monopoli, ya, bermain dalam monopoli data-data verifikasi partai-partai, itu harus segera ditindaklanjuti, ya. Karena juga percuma juga loh, ya, kalau dipaksakan pun, ya, kalau dipaksakan pun tetap dilaksanakan pemilu 2024, ya, itu nanti hasilnya juga tidak sesuai, tidak berjalan dengan jujur dan adil nantinya, ya. Iya enggak? Iya kan? Ya kalaupun harus diundur, harusnya enggak sampai setahun juga, ya. Dan ini memang harus segera ditindaklanjuti, ya. Kalau memang ada terbukti, ya, dari pihak KPU-nya itu melakukan manipulasi data, ya, tidak proporsional dalam memverifikasi data partai, ya, itu harus dicari, ya, siapa, dari mana, dan siapa yang memerintahkan. Kalau memang terbukti adanya seperti itu, ya, itu sudah tidak layak, ya, pihak KPU itu menyelenggarakan pemilu 2024 yang akan datang nanti. Harus diganti semuanya, ya. Semua pengurus-pengurusnya itu harus diganti, dirombak semua, ya. Siapa orang-orang yang kita anggap, ya, orang itu mampu menanggung, mengemban amanahnya, ya. Dia bisa menjadi penyelenggara, ya, itu secara independen, ya. Dan setelah sudah dirombak semua kepengurusan KPU-nya, ya, baru kita melaksanakan, ya, pemilu 2024 nanti itu dengan terbuka, jujur, dan adil, ya. Iya enggak? Iya kan? Kita para masyarakat hanya minta itu saja, ya. Tidak berlebihan kok. Karena apa artinya, apa gunanya, ya, menyelenggarakan pemilu kalau dari pihak KPU-nya juga bisa memanipulasi data, bisa memonopoli data. Kita para masyarakat umum, ya, hanya mengharapkan, ya, negara kita ke depannya itu menjadi negara yang lebih baik lagi dari saat ini, ya. Mendapatkan seorang pemimpin nanti, ya, pemimpin negara itu yang bisa mensejahterakan rakyatnya,
bisa memajukan bangsanya, bangsa dan negaranya, ya, menjadi lebih baik dari saat ini. Ini bukan hal main-main ya, ini bukan hal yang sepele. Ini menyangkut nasib bangsa dan negara kita ke depannya. Ini menyangkut nasib anak cucu kita ke depannya. Ya. Kalau sampai salah pemimpin ya, mau jadi apa nanti bangsa dan negara kita, ya. Kalau orang yang menjadi pemimpin nanti ke depannya itu tidak bisa mengemban amanahnya, tanggung jawabnya, ya. Mau jadi apa nanti bangsa dan negara kita ke depannya? Jangan hanya karena ambisi ya, menghalalkan segala cara ya. Pada akhirnya Anda tidak bisa mengemban amanah tanggung jawab yang besar pada orang banyak ya, pada segenap seluruh bangsa rakyat Indonesia. Ingat ya, kita mati pun juga nggak ada yang tahu kapan. Tapi seenggak-enggaknya ya, kita punya bekal ya, amal baik ya, perbuatan baik yang akan kita bawa saat kita meninggal nanti ya, setelah kita mati nanti. Jadi seorang pemimpin negara itu juga bukan suatu hal yang main-main ya. Kalaupun bisa memperkaya diri sendiri itu juga nggak akan dibawa mati. Anda punya kekuasaan juga nggak bakalan dibawa mati. Jadi kita para masyarakat ini hanya menginginkan ya kesejahteraan ya yang lebih baik lagi dari saat ini ya. Menjadi negara yang lebih maju lagi dari saat ini. Jadi kita para masyarakat ini ya menginginkan ya pemilu 2024 nanti itu dilaksanakan secara jujur, adil, dan terbuka. Kita para masyarakat tidak ingin ya yang namanya pemilu itu ada sebuah manipulasi data, ada sebuah kecurangan di sana. Kami para masyarakat tidak ingin hal itu terjadi ya. Ingat usia Anda ya, kalau Anda mungkin sudah merasa tua ya. Anda merasa saat ini mempunyai kekuasaan, mempunyai jabatan ya.
tapi Anda tidak ingat kapan Anda akan menutup usia nanti. Mau sepintar apapun Anda memanipulasi data, ya, ingat tindakan apa yang kalian lakukan itu di saat Anda mati nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban nanti, ya. Kalaupun saat ini Anda punya kekuasaan, ya, Anda punya harta yang berlimpah, Anda punya jabatan yang tinggi, ya, dihormati orang, nggak akan dibawa mati. Nggak ada yang tahu umur kita mau sampai kapan kita akan mati. Jangankan usia yang tua, ya, mau usia yang muda pun juga nggak ada yang tahu kapan kita mati. Besok, lusa, bulan depan, tahun depan, nggak ada yang tahu. Tapi seenggak-enggaknya, ya, kita punya bekal, ya, atas apa yang kita lakukan selama kita hidup, ya. Itu melakukan hal yang baik untuk keluarga kalian maupun untuk orang banyak, ya. Apalagi menjadi seorang pemimpin negara, ya. Anda mengemban tugas yang tidak ringan juga, ya. Ini menyangkut orang banyak, menyangkut seluruh rakyat Indonesia, ya. Bisa nggak Anda mensejahterakan para rakyat Indonesia, ya? Bisa nggak kalian membawa nama baik bangsa Indonesia menjadi negara yang disegani oleh negara-negara lain, menjadi negara yang lebih maju dari saat ini. Jadi apa motivasi kalian kalau Anda mencalonkan diri menjadi caleg, menjadi seorang presiden pun? Anda ingin memperkaya diri sendiri, terus kalau sudah kaya bisa Anda bawa mati? Bisa nggak? Nggak kan? Jadi kita tunggu lagi, ya, perkembangan tentang dari pihak KPU, ya, yang sedang melakukan banding, ya. Ya, kalau melakukan banding pun juga kalau memang di situ terbukti, ya, melakukan kecurangan atau melakukan manipulasi data, itu kami para masyarakat pun, ya, sudah tidak akan percaya akan adanya pemilu nanti ke depannya. Itu harus segera diusut tuntas. Siapa yang memanipulasi data dari pihak KPU-nya, siapa yang memerintahkan, itu semua harus diganti orang-orangnya, agar kita para masyarakat juga bisa
Jadi lebih tenang lagi ya, bisa lebih percaya lagi atas nanti keputusan ya, hasil yang diumumkan di pemilu 2024 nanti. Ya mungkin saat ini cukup sekian dulu ya. Jadi bagaimana pendapat Anda ya? Silakan kalian komentar di bawah ya. Apa pendapat kalian tentang pemilu 2024 nanti itu yang akan ditunda atau diundur ya? Dikarenakan ya itu dari Partai Prima itu eh, merasa ada dugaan ya kecurangan dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU ya, dan Partai Prima menduga ada seseorang yang dengan sengaja itu memonopoli ya, proses verifikasi partai-partai pemilu di tahun 2024. Ya semoga itu segera harus dituntaskan ya. Kalau memang terbukti segera ditindak ya, harus dihukum atau juga harus segera dikasih sanksi berat ya, dihukum dan diganti orang-orangnya. Dan karena kita para masyarakat juga akan merasa ada rasa tidak percaya nanti ke depannya ya atas hasil yang diumumkan nanti di pemilu 2024 nanti. Ya cukup sekian dulu ya, lain kali kita sambung lagi. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.